Semua yang ada di dunia ini pasti memiliki kelebihan tersendiri. Seperti presenter Gospot Nela Ane yang diam-diam memiliki satu kelebihan yakni berakting. Akting Nela itu teruji dalam sebuah film layar lebar berjudul Psikopat. Film bergenre thriller yang disutradarai oleh Rudy Arianto. Film ini memang debut Nela di kancah layar lebar. Namun sebenarnya Nela pernah terlibat dalam sejumlah sinetron. Aduh, bisa main film tuh seneng banget gitu. Cuman, masih bilang aku tidak ABG. Aku masih ABG dan aku masih muda. Image baru enggak sih ya, sama aja maksudnya aku tetap aku yang dulu gitu, apa adanya aja. Jadi nggak berusaha untuk menciptakan image-image baru karena aku sekarang udah punya anak atau mungkin karena, keadaannya udah beda, enggak sama sekali. Aku adalah aku gitu. Dari yang aku mau tonjolin dari performa aku dalam bekerja aja. Sebagai orang tua tunggal alias single parent, Andara tentu harus bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Andara harus mengalahkan kerinduannya untuk berlama-lama menimang sang anak dengan bekerja dan terus bekerja. Ninggalin dalam waktu berapa menit aja kayaknya kita udah kangen gitu ya. Tapi ini ya tuntutan profesi, tuntutan, aku sebagai single parents. Jadi aku mau nggak mau memang harus seperti ini gitu. Kalau nggak di mana lagi nanti anakku minum susu. Aku tetap optimis aja. Se se apa ya, sebagaimana kita dicobanya dengan berbagai macam masalah ataupun kendala apapun itu, aku pikir gimana kita bisa bertahan untuk bisa tetap optimis. Jangan pernah sekali-sekali kita pesimis gitu. Pemirsa, siapa sih penyanyi pria Indonesia yang paling romantis menurut Anda? Kalau tolak ukurnya dari lagu-lagu yang dibawakannya, bisa jadi Ari Lasso masuk ke dalam salah satu pilihan Anda. Tapi bener gak sih Ari Lasso itu seromantis lagu-lagu yang dibawakannya? Dan pemirsa, pernahkah Anda menguji rasa keberanian Anda dengan menyaksikan sebuah film yang menegangkan? Jika belum pemirsa, berarti Anda harus menyaksikan sebuah film yang berjudul Psikopat. Karena ternyata di film ini juga dibintangi oleh salah seorang presenter Gospot. Siapa dia? Simpanlah dulu pertanyaan Anda karena kita akan membuktikan apakah Ari Lasso benar-benar romantis. Pemirsa, inilah Gospot. Jika menilik sosok Ari Lasso dan kenyataannya, Anda mungkin akan menyangka bahwa Ari adalah tipe laki-laki romantis. Coba saja Anda perhatikan lirik lagu Cinta Sejati, Hampa atau Tulus dari album keduanya yang bertajuk Keseimbangan. Lagu-lagu tersebut seakan menyiratkan sisi romantisme Ari sebagai laki-laki. Lantas apakah benar Ari seromantis itu? Mungkin pertanyaan itu tepat jika ditanyakan pada sang istri Vita Desi. Tidak. Nggak, bener aku nggak romantis, bener. Sama sekali nggak romantis. Lalu malah kalau saya ngomong I love you gitu malah ketahuan, gombal gituin malah. Karena nggak pantas ngomong kayak gitu saya. Keromantisan laki-laki sering diukur dari besarnya perhatian mereka pada sang wanita. Dari kata-katanya yang penuh ungkapan cinta atau juga dari hadiah-hadiah yang mereka berikan. Semua itu ternyata tak ada pada diri Ari Lasso. Jadi seperti apa romantisme ala Ari kalau menurut Vita? Itu karena dia nggak romantis. Kalau buat saya ya, kalau romantis tuh kadang suka bohong. Nggak. Jadi kalau dia kan apa adanya, jadi kelihatan jelas. Gitu. Ya saya selalu apa adanya Mbak. Pernah kita pengen coba, kita coba cari tempat restoran yang romantis yuk gitu. Makan berdua. Jadinya juga nggak romantis juga, tetap ketawa-ketawa juga jadinya. Sifat romantis ternyata tidak menjamin kelanggengan hubungan. Hal itulah yang ingin dibuktikan oleh Ari dan Vita Desi. Saya sama dia ini mungkin unik. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak sama gitu. Banyak banget hal yang tidak samanya gitu. Tapi justru itu yang membuat kita dari hari ke hari itu makin belajar bahwa ya ini kita setiap orang tuh juga pasti nggak akan ada yang bisa sempurna gitu. Tapi kita harus kembali ingat apa tujuan kita membentuk keluarga, itu aja yang membuat kita selalu bertahan dan selalu happy dengan segala perbedaan kita ya, karena kita hidup kan buat mereka-mereka ini yang kerucil-kerucil ini. Itu aja, simple daripada ribut apa ngebahas hal yang enggak ya, kita stick together ya buat anak-anak.
Semua yang ada di dunia ini pasti memiliki kelebihan tersendiri. Seperti presenter Ghospot Nela Ane yang diam-diam memiliki satu kelebihan, yakni berakting. Akting Nela itu teruji dalam sebuah film layar lebar berjudul Psikopat. Film bergenre thriller yang disutradarai oleh Rudy Arianto. Film ini memang debut Nela di kancah layar lebar. Namun sebenarnya Nela pernah terlibat dalam sejumlah sinetron. Aduh, bisa main film tuh seneng banget gitu. Cuman aku tuh seneng banget bisa dapet karakter sebagai Rosma, di mana Rosma ini seorang lesbi dan aku emang mencari karakter yang lain daripada yang lain. Selama ini aku kan main sinetron, dapat perannya tuh yang ya biasalah cerita drama dan antagonis ya. Suatu kebanggaan buat aku diberi kesempatan untuk bisa mengekspresikan kebisaan aku selama ini. Ketika masih terlibat dalam masa produksi, bukan main sulitnya Nela menjaga stamina tubuhnya. Termasuk dalam salah satu kerja berat juga karena aku harus mengatur setiap hari Jumat dan Sabtu itu aku harus live di Ghospot. Jadinya aku mau tidak mau harus break dari Sukabumi itu jam 3 pagi itu aku langsung ke Jakarta langsung syuting live. Nah, itu kendalanya lagi adalah di saat saya itu sudah capek sekali badannya, tapi saya harus live. Nah, kondisi badan aja sih sebenarnya yang aku pertahanin. Cuman ya alhamdulillah bisa. Luarnya romantis, dalamnya bengis. Itu juga dinamakan psikopat. Pemirsa, masihkah Anda ingat mengenai sebuah pemikiran yang cukup heboh yang mengatakan jika seorang pria asing ingin menikahi seorang perempuan Indonesia, maka pria itu harus bersiap-siap untuk menyediakan uang setoran yaitu 500 juta rupiah yang akan disetor kepada pemerintah. Nah, walaupun masih sebatas wacana saja, tapi ternyata ide ini sudah mengundang banyak sekali protes keras, terutama dari aktivis perempuan Indonesia. Dan sekarang pemirsa, apa pendapat Anda jika saya mengatakan bahwa Huges sudah mempunyai pacar baru? Dan kabarnya nih, pacar barunya ini adalah seorang pria asing. Wah, Huges, sudah siapkah Huges untuk menikahi pria asing berikut dengan segala resikonya? Kalau begitu, kita tanyakan saja langsung kepada Huges, tentunya di Ghospot. Bulan Ramadan yang telah berlalu nampaknya membawa kebahagiaan tersendiri bagi Huges. Tak heran jika raut wajah Huges kini kembali bersinar cerah dan senyum selalu tersungging di bibirnya. Aura positif dari diri Huges ini sepertinya tak lain karena persoalannya dengan sang mantan suami, Ahmad Hestiavin, telah berakhir dengan jalan damai. Tapi tunggu dulu, apakah hanya karena itu Huges terlihat ceria? Apakah mungkin karena Huges tengah kasmaran dengan seorang pria bule asal Amerika? Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, yang ku minta kepada teman-teman semuanya adalah doa yang baik-baik. Kalau sekarang dibilang katanya sudah ada lagi yang baru, alhamdulillah. Kalau dibilang orangnya katanya ganteng, alhamdulillah. Pokoknya baik-baik aja doainnya, jangan doain yang susah-susah gitu. Menurut kabar yang didengar awak Ghospot, Huges dan pria asing itu sudah menikah pada bulan September lalu. September? Kok bisa tahu sih lo September? Oke. Benar dan tidaknya ya silakan cek ke KUA, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, atau barangkali kan biasanya ada di Sukabumi. Makanya dicek. Awalnya Huges banyak mengelak soal kabar ini, namun pada akhirnya Huges sedikit menuturkan kenyataan yang kini tengah ia alami. Kalian tahulah betapa sulitnya menjadi saya. Kalau bicara gamblang nanti ditanggapinya negatif. Kalau bohong nanti dikatain tukang bohong. Jadi saya memilih untuk diam. Dan kalaupun sampai terjadi nanti apa yang disebut dengan teman-teman tadi bilang, apalagi sampai menikah, tadi dibilang bulan apalah gitu, saya tidak akan memberitahu siapapun. Karena sudah cukup
Dan kalaupun sampai terjadi, itu tidak akan terjadi di Indonesia.